Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslimah Ulul Albab Channel, menarik apa yang kemudian kita lihat di headline news media nasional yang berjudul mahalnya beras di lumbung pangan nasional. Bahkan di media lain juga mengangkat bagaimana kemudian di Kalimantan Tengah terjadi kenaikan harga beras itu sampai 2-3 kali kenaikan pada awal tahun ini. Naiknya harga beras yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat ini diiringi dengan naiknya harga kebutuhan pokok lainnya seperti daging ayam potong, telur, dan lain-lain. Kondisi kenaikan harga kebutuhan pokok ini menambah deretan panjang penderitaan rakyat di tengah isu kemiskinan ekstrim atau sangat miskin yang saat ini masih menjadi PR besar bagi pemerintah pusat dan daerah, bahkan tidak terkecuali bagi pemerintah daerah Kalimantan Tengah. Sebagaimana yang didapat dari portal setdakalteng.go.id, di mana Kalimantan Tengah dengan jumlah penduduk 2,7 juta ternyata ada sekitar 0,35% atau 9.600-an penduduk Kalimantan Tengah itu masuk dalam kemiskinan ekstrim. Nah, di mana kita memahami bahwa kemiskinan ekstrim itu adalah suatu kondisi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Oxfam mencatat dalam laporannya tentang ketimpangan bahwa kondisi kekayaan ekstrim dan kemiskinan ekstrim saat ini di dunia itu ternyata telah meningkat secara bersamaan untuk pertama kalinya dalam 25 tahun terakhir. Berarti bahwa bagaimana kemudian adanya kemiskinan ekstrim diiringi dengan bahkan adanya kekayaan ekstrim, kekayaan yang meningkat gitu ya, itu ternyata dalam 20 tahun terakhir ini beriringan gitu. Nah, tentu ini sungguh ironis gitu ya, di mana Indonesia ya, negara kita ini begitu gencar saat ini melakukan pembangunan secara fisik, pembangunan fisik, dan itu dengan proyek hampir bahkan ratusan triliun ya, misalnya di pembangunan ibu kota IKN, ibu kota Nusantara gitu ya. Nah, tetapi di tengah begitu gencarnya pembangunan fisik ini, ternyata terdapat masyarakat kita yang bahkan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja tidak mampu gitu ya. Nah, ini kemudian kita bisa melihat bahwa bagaimana pembangunan atau paradigma kapitalistik yang dijalankan di negara ini menjadikan pembangunan itu hanya fokus pada pembangunan fisik ya, mengejar kemegahan, namun kemudian abai terhadap pembangunan manusianya ya, sehingga kemudian kesejahteraan ini hanya dinikmati oleh sebagian orang yang bahkan berdasarkan World Report 2022 oleh Kenneth Frank mengatakan bahwa jumlah orang dengan kekayaan bersih ultra tinggi gitu ya. Jadi kondisi di mana seseorang itu sangat besar sekali nilai kekayaan dia, di Indonesia ini mencapai 1.403 orang itu pada tahun 2021. Nah, dia mengatakan bahwa satu orang itu bahkan bisa memiliki kekayaan 30 juta US dollar atau ekuivalen dengan 432 miliar rupiah. Ini sebagaimana diungkapkan oleh Guru Besar Keuangan dan Pasar Modal Fakultas Ilmu
Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, Bapak Budi Presensidi. Nah, kapitalisme telah melahirkan ketimpangan pembangunan. Kemudian negara hanya dijadikan sebagai regulator, bukan berfungsi sebagai penjaga rakyat. Negara tidak turut mengatur dan menjamin kehidupan warga. Rakyat dibiarkan berjuang sendiri dengan prinsip survival of the fittest. Siapa yang kuat, dia yang bertahan. Relasi pemerintah terhadap rakyat hanyalah dijiwai pada aspek kewirausahaan, untung dan rugi, serta minus aspek pelayanan, ketulusan, dan kasih sayang. Nah, semua ini merupakan buah pengelolaan kekuasaan dan wewenang negara yang dilandaskan pada paradigma sekuler, yakni re-implementing government atau new public management. Konsep ini mengandung muatan paradigma yang sama, yakni berintikan dua pandangan berbahaya kapitalisme. Apa pandangan berbahaya pandangan berbahaya itu? Pertama adalah bahwa dalam sistem kapitalisme, barang pemenuhan hajat hidup publik seperti pangan, air bersih, perumahan, energi, maupun transportasi, dan kemudian jasa, barang dan jasa yakni kesehatan dan pendidikan, itu hanya sebagai komoditas ekonomi yang sifatnya dikomersialkan, sehingga rakyat kemudian harus membeli untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka tersebut. Nah, yang kedua, dalam sistem kapitalisme, konteks negara itu dia berwirausaha atau kemudian dia memiliki spirit untung dan rugi. Ya, hubungan antara pemerintah dan rakyat itu seperti hubungan pedagang. Kehadiran pemerintah sebagai pelayan korporasi, bukan sebagai pelayan rakyat atau masyarakat. Nah, sehingga dua pandangan ini, ya, yang lahir dari re-implementing government, gitu ya, melahirkan sejumlah konsep berbahaya dan menjadikan perusak fungsi asli negara sebagai pelayan atau yang dikenal sebagai ra'in dan pelindung rakyat atau junnah. Sahabat muslimah ulil albab, bagaimana kemudian pandangan Islam terkait dengan konteks kemiskinan ini dan bagaimana sebenarnya peran negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat? Di dalam Islam, posisi negara itu adalah pengatur dan pengurus urusan rakyatnya dan memastikan bahwa setiap warga negaranya itu memenuhi kebutuhan pokoknya, bahkan mendorong mereka untuk memenuhi kebutuhan sekunder bahkan tersier. Nah, negara menjamin bahwa setiap warga negara memenuhi kebutuhan pokoknya tersebut, gitu. Nah, dari sinilah kemudian kita melihat bahwa bagaimana kemudian negara ini bukan bersifat sebagai pedagang, ya. Dia berinteraksi kepada masyarakat, bukan berorientasi pada antara untung dan rugi, gitu ya, bukan. Tetapi dia adalah rakyat yang diurus oleh negara. Nah, begitupun halnya dengan konteks kemiskinan, gitu ya. Islam sangat jelas sekali ketika kemudian membicarakan tentang kemiskinan. Bahkan Islam memandang kemiskinan adalah salah satu sebab kemunduran dan kehancuran bangsa. Ya, dalam kitab Nizam Iqtisadi, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu menjelaskan bahwa kemiskinan adalah ketika tidak terpenuhinya kebutuhan primer secara menyeluruh. Nah, ini kemudian dikatakan sebagai orang miskin, gitu ya. Ketika kemudian tidak terpenuhinya kebutuhan primer, kebutuhan dasar secara menyeluruh. Nah, kalau kemudian kita melihat apa saja kebutuhan primer tersebut, maka Islam pun telah menetapkan, gitu ya, bahwa ketika kemudian kebutuhan primer itu apa saja. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233 yang artinya bahwa dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.
Dan kemudian dalam surah At-Talaq ayat 6 Allah berfirman yang artinya, tempatkanlah mereka para istri yang dicerai di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Nah, berarti di sini ada pakaian, ya. Kalau kita kemudian katakan sebagai sandang dan kemudian tempat tinggal, ada papan, ya. Dan Rasulullah SAW kemudian juga bersabda, ingatlah bahwa hak mereka atas kalian adalah agar kalian berbuat baik kepada mereka dalam memberikan pakaian dan makanan. Ya, ini dibaca oleh Ibnu Majah. Nah, berarti sandang, papan, pangan, makanan, pakaian, tempat tinggal itu merupakan kebutuhan pokok warga negara. Ya, dan negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut. Kemudian Islam memandang bahwa jika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan primernya, maka orang tersebut masuk dalam kategori miskin. Dengan standar inilah nantinya tidak akan terjadi perbedaan standar kemiskinan di suatu negara dengan negara lain. Ya. Nah, sehingga pangan, sandang, dan papan yang dimaksud di sini bukan berarti sekedar apa adanya. Yang penting mereka punya beras, gitu ya. Yang penting mereka punya lauknya, atau yang penting mereka punya rumahnya. Ternyata tidak seperti itu dalam pandangan Islam. Ya, sampai pada aspek apakah pemenuhan terkait dengan sandang, papan, dan pangan mereka itu. Alat-alat kelengkapannya juga mereka punya, gitu ya. Mereka punya beras, tapi mereka tidak punya kompor, misalnya. Mereka tidak punya beras, mereka punya beras, tapi mereka tidak memiliki gasnya untuk memasak, misalnya. Bukan seperti itu, gitu ya. Jadi memang negara memastikan bahwa sampai pada tetek bengek yang lainnya, yang itu merupakan kelengkapan untuk memenuhi kebutuhan primer tadi, itu wajib. Ya, wajib itu dipastikan warga negara memiliki semua itu. Nah, ternyata gitu ya, tidak hanya terkait dengan kebutuhan sandang, papan, dan pangan yang itu harus dipenuhi oleh masing-masing individu yang dibantu oleh negara, tetapi juga ada kebutuhan primer lainnya yang itu juga kewajiban negara untuk menghadirkannya, yakni pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Nah, ketiga kebutuhan ini itu merupakan tanggung jawab negara, ya, sehingga negara akan memastikan rakyatnya bisa dan mampu mengakses pendidikan tanpa bayar, pelayanan kesehatan gratis, dan jaminan keamanan yang merata. Nah, adapun terkait dengan bagaimana hukum Islam yang jika diterapkan akan menjaga pemenuhan kebutuhan tiap individu, maka ada beberapa mekanisme dalam Islam. Ya, pertama, bahwa Islam itu mewajibkan setiap muslim, ya, laki-laki, itu menjamin kebutuhan dirinya dan keluarganya. Ya, jadi sistem Islam itu akan membentuk para laki-laki yang giat bekerja, gitu ya, bukan pemalas. Nah, maka ini sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW, beliau berkata, mulailah dari dirimu, sedekahkanlah untuk dirimu, selebihnya dari itu untuk keluargamu, anak dan istrimu, selebihnya lagi dari itu untuk kerabat dekatmu, selebihnya lagi dari itu untuk tujuan ini dan itu yang ada di hadapanmu, yang ada di kanan dan di kirimu. Ya, ini hadis riwayat Muslim. Nabi SAW juga menegur orang yang mengabaikan kewajiban nafkah untuk orang-orang yang wajib dia tanggung. Ya, beliau berkata, cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa ketika dia menahan nafkah dari orang yang menjadi tanggungannya. Hadis riwayat Muslim.
Sehingga ya, di dalam Islam kalau ada kaum laki-laki yang bermalas-malasan, tidak mau menafkahi dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, maka dia akan dikenai sanksi. Ya, mereka akan dipaksa untuk mencari nafkah. Ini sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah menegur dengan keras orang-orang yang duduk-duduk di masjid untuk beribadah, sementara orang-orang telah bertebaran mencari nafkah. Ya. Nah, kedua, Islam mewajibkan ihtimam atau kepedulian kepada sesama muslim, ya, termasuk memenuhi hajat kaum du'afa, khususnya orang-orang terdekat dan tetangga mereka. Rasulullah SAW bersabda, bukan mukmin orang yang kenyang perutnya sedangkan tetangga sebelahnya kelaparan. Ini bagaimana kemudian Rasulullah mendorong kita untuk meningkatkan kepedulian sosial di tengah ketika saat ini kita merasa sangat sulit sekali menemukan orang-orang yang peduli terhadap sesamanya, karena bangunan sistem kapitalistik membentuk orang-orang menjadi individualistik. Ini sangat kontra dengan bagaimana Islam membangun sisi sosial di tengah masyarakat. Nah, yang ketiga, ini kemudian bagian terpenting dalam jaminan kebutuhan hidup adalah peran negara. Ya, para ulama bersepakat bahwa kehadiran negara atau dalam Islam itu dikenal dengan sistem khilafah, salah satunya adalah untuk mengurusi urusan rakyat. Jadi negara hadir untuk mengurusi urusan rakyat. Sebagaimana Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam Asy-Syultaniyah menyebutkan bahwa tujuan adanya khilafah adalah untuk menjaga kepentingan agama dan pengaturan dunia. Rasulullah SAW bersabda, imam atau khalifah itu laksana pengembala dan dia bertanggung jawab terhadap gembalaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga dengan sistem inilah, sistem Islam inilah akan memastikan setiap warga hidup dengan layak dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.